Siap ya? Dan langsung aja karena memang ini terbatas ya, kita terbatas waktu. Kak Widan bisa cek suara? Oh ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Nah, kembali bersama saya Dede di podcast Sahabat Bercerita. Podcast Sahabat Bercerita adalah kumpulan kisah dan cerita dari sahabat-sahabat terbaik yang ingin berbagi pengalaman, cerita motivasi, inspirasi, perjuangan, kesedihan, kesenangan, dan hal lain yang diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran buat kita. Karena sahabat terbaik adalah yang dapat membuat kita jadi diri sendiri jauh lebih baik. Ya, hari ini adalah hari perdana di sharing session kita. Hari ini spesial juga turut memperingati Hari Bumi ya, jatuh pada tanggal 22 April kemarin. Dengan tema sharing session kali ini adalah bumi ini bukan milik kita, tetapi titipan anak cucu kita. Untuk membahas tema tersebut, saya mengundang salah satu sahabat saya, Kak Wildan Novebiatno, ya, seorang sarjana teknologi pertanian IPB, domisili di Subang, dan sekarang bekerja sebagai tenaga fasilitator lapangan untuk program pembangunan TPS 3R di Citarum Harum 2021 ya Kak. Saya mengenal beliau ini cukup lama ya, kita kenal dari 2009, beliau ini terkenal sebagai Bapak Pramuka Subang juga. Bapak Pramuka Subang atau Badan Pawalnya Subang. Karena selain aktif sebagai aktivis lingkungan, Kak Wildan ini adalah pramuka sejati dari SD sampai sekarang malah ya. Luar biasa memang. Baik Kak Wildan, selamat sore. Selamat sore Kak Dede. Gimana Jackson kabarnya? Ada suaranya? Ya, ada suaranya. Gimana kabarnya, sehat Kak Wildan? Alhamdulillah kabar baik Kak Dede. Alhamdulillah. Kak Dede apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa Kak Wildan. Ya, Kak Wildan, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tahu sebenarnya aktivitas Kak Wildan sekarang ini apa Kak? Kan tadi disebutkan memang tenaga fasilitator ya untuk di Citarum Harum 2021 ini. Gimana Kak Wildan? Bisa ceritakan sedikit? Ya. Untuk tenaga fasilitator lapangan yang di program pembangunan TPS 3R Citarum Harum ini merupakan program dari Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu programnya dari kementerian. Kemudian untuk di provinsinya dikelola oleh Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Jawa Barat atau BPPW Jawa Barat. Kemudian di tingkat kabupaten, kebetulan saya ditugaskan di Kabupaten Purwakarta, bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Di Purwakarta sendiri saya ditempatkan di Desa Parakan Salam, tepatnya di Desa Parakan Salam, Kecamatan Pondok Salam. Sudah kemudian, berapa lama Kak? Maaf untuk menjadi TFL-nya. Maaf, nggak apa-apa, santai aja. Jadi sejak tanda tangan kontrak dari Maret ya 2021 sampai saat ini berarti kurang lebih 1 bulan ya untuk pekerjaan. Kemudian sebelumnya ada peningkatan kapasitas TFL di Bandung waktu itu bulan Februari. Jadi kalau dihitung dari Februari berarti kurang lebih sudah 2 bulan ya menjadi TFL, tetapi sahnya itu ya sejak Maret. Dalam 1 bulan ini kegiatannya lumayan padat karena di Citarum Harum ini spesial ya programnya. Karena ada program percepatan untuk program tersebut. Jadi ya kita dengan teman-teman, dengan tim, kami ditemani oleh KSM ya di desa itu namanya. Kelompok Swadaya Masyarakat namanya. Ya, KSM, kelompok Swadaya Masyarakat namanya Rancage. KSM Rancage itu bekerja dengan ekstra ya
karena ada hal-hal yang perlu disiapkan, dokumen yang disiapkan seperti bukti legalitas lahan, kemudian penyusunan long list penerima manfaat untuk TPS 3R, dan yang lainnya lah, panjang ya. Kalau diceritakan mungkin bisa 1 hari. Luar biasa, Bang. Berarti dari mulai tahun ini ya, baru bergabung di TFL ya? TFL. Tapi untuk program TPS 3R ini sebenarnya sudah berjalan, kalau nggak salah dari 2013 atau 2015 ya, saya kurang mengikuti, tapi ya sudah berjalan cukup lama. Tapi setiap tahun ada pembaharuan, dan ya untuk Jawa Barat sendiri kebetulan Citarum ini menjadi ikon ya di dunia. Kita jangan bangga dengan sebutan Citarum ini sebagai sungai yang tanda kutip terkotor ya di dunia. Sedih sebenarnya mendengar itu. Makanya sampai dijadikan program nasional, dijadikan percepatan untuk bagaimana caranya Citarum ini menjadi harum dengan slogannya itu. Makanya diadakan TPS 3R di wilayah Sungai Citarum. Kebetulan Kabupaten Purwakarta masuk. Berarti dari mulai hulu Kabupaten Bandung sampai dengan ujungnya di mana tuh, Kak? Berarti Citarum ini. Ujungnya di Bekasi. Ya sampai laut, berarti sampai Jakarta. Oh, sampai Jakarta. Programnya ini memang dari hulu sampai hilir ya? Program hilir, TFL. ya. Kebetulan kalau untuk Jawa Barat sendiri dibagi 2 wilayah. Ada wilayah 1 dan wilayah 2. Kebetulan wilayah 1 itu mulai dari Cianjur, Purwakarta, kemudian Karawang, Bekasi. Kalau untuk wilayah 2, Bandung Raya, KDD tahu ya Bandung Raya? Bandung Raya. Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan satu lagi di Kabupaten Sumedang. Jadi itu untuk wilayah 2. Jadi hulu sampai hilir, betul kata KDD. Oke, mungkin ini kayaknya perpanjang intro kita ya. Boleh langsung ini aja, Kak. Materinya bisa, silakan. Boleh. Boleh, silakan. Kita mulai. Sebentar. Ya, tayangan ini insya Allah, Kak, karena memang ini ada kesan teknis, harusnya kita bisa streaming di YouTube. Ke depan nanti kita akan tayangkan juga di YouTube sebagai bukti dokumentasi gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin tidak hadir hari ini bisa menontonnya kapan gitu ya. Jadi materi-materi yang kita kumpulkan sekarang ini kita harapkan bisa bermanfaat ya, bukan hanya pada saat waktu sekarang begitu ya. Jadi ke depan bisa kita buka gitu. Silakan bisa sharing ya. Ini KDD ada kesalahan ini untuk sharing materinya. Oh, saya coba cek di ini ya, Kak Wildan. Saya jadikan ini ya, host ya, biar bisa sharing. Yang Mustoni, Kak. Coba. Ya, sudah saya jadikan. Mantap. Oke, silakan Kak Wildan. Menarik nih, Citarum, kemudian ini ya, program luar biasa Kak Wildan. Silakan Kak Wildan. Sudah bisa? Ya, masih start ini ya, screen sharing ya. Atau perlu dari saya aja mungkin? Enggak. Oke, sudah tampil. Lanjut aja ya, Kak Dede. Ya, lanjut. Baik, yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Bumi. Ada kutipan, bumi ini bukan milik kita, tetapi titipan anak cucu kita. Perkenalkan, saya Wildano Febiatno, asal dari Kabupaten Subang. Saat ini menjadi tenaga fasilitator lapangan bidang pemberdayaan pada program pembangunan TPS 3R Citarum Harum tahun anggaran 2021. Jadi teman-teman semua, ini bisa dilihat pengalaman kegiatan yang
pengalaman kegiatan untuk lingkungan hidup, saya dari mulai 2012 ya. Yang pertama menjadi relawan Bank Sampah Gelis di Bogor. Waktu itu bersama Kak Jun ya, Kak Jun dan teman-temannya di Pramuka IPB. Pramuka IPB ya. Kemudian ya Pramuka IPB di relawan Bank Sampah Gelis ini. Kemudian yang kedua peserta uji materi Saka Kalpataru sama di Pramuka IPB juga. Kemudian 2013, kemudian volunteer Detara Foundation waktu itu berkegiatan di Belanakan Subang dari 2014 sampai 2016. Karena setelah 2016 di Belanakan sendiri sudah mandiri, jadi ya tetap ada monitoring tapi tidak seintensif dari 2014 sampai 2016. Kemudian yang keempat peserta pelatihan Pramuka Patriot Lingkungan tingkat nasional 2015. Kebetulan waktu itu yang memberikan rekomendasi kegiatan ini adalah Kak Jo Kumaladewi ya selaku pimpinan Saka Kalpataru tingkat nasional, dan satu lagi adalah Kak Latifah Hendarti selaku Direktur Detara Foundation, sekaligus mereka berdua pemateri pada acara tersebut. Jadi saya merasa bangga gitu direkomendasikan oleh orang-orang hebat pada kegiatan tersebut. Yang kelima menjadi pengurus Saka Kalpataru Kuarcap Kabupaten Subang dari 2017 sampai dengan sekarang. Yang selanjutnya fasilitator pada anjungan Saka Kalpataru pada kegiatan Raimundo Nasional 2017. Kemudian yang ketujuh volunteer Asian Games bidang lingkungan hidup. Waktu itu bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, dan kebetulan di Kabupaten Subang ada venue untuk sepeda dari mulai road race, time trial, kemudian downhill dan cross country. Jadi ada 4 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Subang. Kebetulan saya menjadi volunteer di bidang lingkungan hidup, dan waktu itu semangatnya luar biasa ya. Volunteer dengan masyarakat sekitar, kita bersemangat, ayo kita buktikan bahwa Indonesia bisa bersih. Kita buktikan kepada Asia, bukan Indonesia lagi tapi Asia, buktikan bahwa Subang atau Indonesia bisa bersih. Tunjukkan kepada masyarakat se-Asia. Itu ketika Asian Games ya. Kemudian 8 saya baru pengurus LPM Desa Sukamajaya bidang lingkungan hidup. Jadi ditariklah ke desa. Alhamdulillah, sebenarnya keinginan dari dulu ingin berkiprah di desa, tapi berhubung belum ada kesempatan, akhirnya baru 2019 dilibatkan di LPM bagian lingkungan hidup. Kemudian di LPM ini ya lumayan berkegiatannya cukup banyak, walaupun hanya 1 tahun ya. Di situ saya membentuk namanya Kadar Peduli Lingkungan atau KPL Desa Sukamajaya. Alhamdulillah rekan-rekannya militan sekali. Nanti ada dokumentasinya untuk Kadar Peduli Lingkungan itu. Kemudian yang ke-9 pengurus unit usaha pengelolaan sampah BUMDes Karya Mandiri Desa Sukamajaya dari 2020 sampai saat ini. Walaupun sampai saat ini dari 2020 sampai sekarang masih proses persiapan, karena unit usaha pengelolaan sampah ini terbilang baru ya di BUMDes, makanya dokumennya lumayan disiapkan, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah hampir di ACC dan tinggal action. Dan nanti unit usaha ini akan bermitra dengan bank sampah yang ada di lingkungan Desa Sukamajaya. Alhamdulillah sudah ada 1 bank sampah yang siap bermitra, yaitu Bank Sampah Pamor 22. Namanya unik ya, Pamor itu Paguyuban Muda Mudi. Ya, Pamor pakai RT. Jadi Paguyuban Muda Mudi RT 22. Alhamdulillah mereka bersemangat sekali walaupun awal-awal dibentuk ya bank sampah. Kemudian yang ke-10 yaitu tenaga fasilitator lapangan bidang pemberdayaan program pembangunan TPS 3R Citarum Harum 2021. Yaitu pengalaman kegiatan lah. Sebenarnya banyak ya, tapi yang berhubungan dengan lingkungan hidup ini. Ya. Lanjut ya, Kak Dede. Lanjut.
Nah, ini dokumentasi kegiatan di Desa Sukamdijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Ini yang di belakang itu, yang pada foto ini adalah bangunan TPS, tempat pengolahan sampah. Jadi sebelum ini dibangun, di sini sudah ada tumpukan sampah liar lah ceritanya Kak Dede. Yang di sini sama ya. Jadi ini adalah proses pembersihan, ya walaupun ya mohon maaf lah masih dibakar ya, karena warga sekitar saya sudah himbau padahal. Ayo jangan dibakar, tapi daripada kita susah Pak katanya, susah untuk menunggulinya, ya udah akhirnya dibakar lah, walaupun tidak boleh kan harusnya. Ya. Tapi ya mau seperti apa lagi gitu kan. Tapi yang penting nanti kedepannya kita akan lebih baik daripada ini. Amin. Dan hasilnya yang ini adalah sosialisasi tingkat desa, kemudian ini action dari teman-teman kader peduli lingkungan sama ya. Dan akhirnya di sekitar bangunan ya bisa dilihat lah ada taman-taman kecil gitu. Jadi rapi ya? Ya sedikit lebih rapi lah dari sebelumnya. Nah, ini kegiatan beberapa di Sakakal Pataru Subang. Ini kegiatan waktu itu dengan anggota baru. Kemudian ini waktu ada kegiatan gabungan ya di Cap, dan ini salah satu kegiatan di Ranting, pembuatan lubang resapan biopori. Lanjut. Nah, karena saya eksis di Sakakal Pataru, jadi akan sedikit tentang Sakakal Pataru ya. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan ada yang Sakakal Pataru itu apa? Atau baru mendengar Sakakal Pataru? Makanya akan saya jelaskan, dan tadi TPS 3R sudah ya sedikit, tapi nanti akan coba dijelaskan lagi sekilas tentang Sakakal Pataru dan TPS 3R. Lanjut ya? Ya, lanjut. Jadi Satuan Karya Pramuka Kalpataru atau disingkat Saka Kalpataru adalah satuan karya pramuka tempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan, kepemimpinan pramuka penegak dan pandega, serta wadah untuk menanamkan kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam mengelola, menjaga, mempertahankan dan melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang. Jadi tadi ya Saka Kalpataru ini tujuannya sangat mulia dan diperuntukkan untuk pramuka penegak dan pandega. Pramuka penegak dan pandega itu siapa? Jadi pramuka penegak dan pandega adalah seorang anggota pramuka yang usianya itu antara 17 tahun sampai 16 tahun sampai 20 tahun, itu untuk penegak. Dan untuk pandega adalah anggota pramuka yang usianya 21 tahun sampai 25 tahun dan belum menikah. Jadi kalau misalkan sudah menikah tidak dikatakan sebagai penegak, pramuka penegak ataupun pandega. Jadi tadi ya, anggota pramuka yang usianya 16 sampai 20 untuk penegak dan 21 sampai 25 untuk pandega dan belum menikah. Karena kalau yang sudah menikah tidak dikatakan pramuka penegak dan pandega. Apa tuh Kak berarti kalau yang begitu dikatakan? Kalau yang sudah menikah itu dimasukkan ke anggota dewasa atau pembina. Anggota tingkatannya. Tapi boleh berkegiatan di Saka Kalpataru, tapi tidak sebagai anggota, yang mungkin masuk di jajaran pimpinan Saka atau pengurusnya lah. Oke. Nah, di Saka Kalpataru ini ada Krida. Krida itu adalah satuan terkecil dalam satuan karya ya. Satuan Karya Kalpataru kebetulan Kridanya ada 3. Yang pertama itu Krida 3R. Reduce, Reuse, Recycle. Reduce itu mengurangi, reuse itu menggunakan ulang, dan recycle mendaur ulang. Jadi ini logo Kridanya. Kemudian di Krida ini ada pencapaian yang materinya ada composting, kemudian daur ulang, dan ada bank sampah. Jadi ya cukup menarik dalam menurut saya untuk pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua itu ada Krida perubahan iklim.
di Kerida Perubahan Iklim ini ada konservasi dan hemat air, hemat energi listrik, dan transportasi hijau. Tadi di gambar ada yang namanya membuat lubang resapan biopori ya. Ini salah satu kegiatan di Kerida Perubahan Iklim. Itu bisa termasuk di Kerida konservasi dan hemat air. Jadi bagaimana caranya kita untuk memanen air hujan dan agar air hujan itu cepat meresap, karena kita tahu ya, rekan-rekan tahu atau teman-teman tahu bahwa semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya juga bangunan. Ketika bangunan bertambah, otomatis tanah itu tertutup. Daerah resapannya berkurang ya. Ya, area resapan berkurang. Makanya kita rekayasa dan kita mengadopsi teknologi yang diciptakan oleh profesor dari IPB ya, Profesor Kamir Brata, yang menciptakan lubang resapan biopori. Jadi dengan lubang resapan biopori membantu proses penyerapan air hujan. Jadi walaupun bertambahnya bangunan tidak masalah, asal dibuatkan tadi lubang resapan biopori agar air hujan dapat meresap kembali ke tanah. Jadi kembalikan lagi air hujan ke tanah, atau rahmat ya, resapkan air hujan ke dalam tanah. Oh, rahmat namanya ya? Ya. Seperti KDD ya, KDD. Berarti bukan KDD resapkan air hujan ke dalam tanah, bukan. Itu hanya istilah saja kan. Okay. Lanjut ya. Ya. Kemudian ada Kerida Keanekaragaman Hayati. Ada pelestari sumber daya genetik, pelestari ekosistem, dan jasa lingkungan. Nah, tadi yang pegang tanaman ini termasuk ke Kerida ini. Jadi sedang belajar di Kerida Keanekaragaman Hayati ya, dengan cara melestarikan sumber daya genetik seperti ya tanaman, dan dituntut teman-teman bukan dituntut ya, tapi berusaha untuk bagaimana caranya tadi supaya bisa melestarikan lah, atau lingkungannya tetap hijau dan lestari. Makanya disarankan untuk menanam minimal satu orang 5 jenis atau 5 buah tanaman. Lanjut ya, Kak Dede. Oke. Nah, itu tadi ya tentang sekilas Saka Kalpataru. Makanya nanti rekan-rekan yang khususnya yang berusia 17 sampai 25 tahun dan belum menikah ya bisa belajar dan bergabung di Saka Kalpataru. Kebetulan Saka Kalpataru ini memang bisa dibilang baru ya, karena baru disahkan itu melalui Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2013. Jadi baru 8 tahun 8 ya kurang tahun. Lebih Kak Dede. Nah, ya. Yang namanya kalau anak ya, atau ya anak 8 tahun masih belajar ya, masih belajar, belum besar. Makanya Saka Kalpataru ini belum terlalu banyak dikenal oleh rekan-rekan pramuka se-Indonesia. Tapi sudah ada yang mengenal, tapi belum banyak. Harapannya tadi ketika teman-teman atau rekan-rekan atau adik-adik yang punya passion ya dalam bidang lingkungan hidup atau ingin belajar caranya mengelola sampah bisa bergabung di Saka Kalpataru atau belajar di Saka Kalpataru. Oke. Sekarang program TPS 3R Citarum Harum. Nah, ini kebetulan saya berkarya di sini sekarang, jadi ya sedikit banyak harus tahu program ini seperti apa. Nah, jadi pengertian TPS 3R, jadi TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah skala kawasan. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 PRRT/M tahun 2013. Jadi berarti sejak 2013 ya adanya TPS 3R ini. Sudah mulainya baru 2013 ya. Ya berarti terjawab ya yang tadi Kak Dede. TPS 3R ini berarti sudah cukup lama berbarengan dengan adanya Saka Kalpataru berarti ya kalau 2013. Sangat bagus berarti. Kemudian penyelenggaraan TPS 3R harus dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan melalui satu proses pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Itu harus. Yang kedua, proses pemberdayaan atau penguatan masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, ini tugas
dari ini ya TFL pemberdayaan untuk menguatkan masyarakat supaya mereka nanti harapannya mau memilah atau minimalnya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Jadi terkumpul dalam satu titik gitu. Nanti dari titik itu dikelola di TPS 3R. Yang selanjutnya proses pembinaan dan pendampingan pemerintah daerah untuk keberlanjutan TPS 3R ini sama penting juga karena nanti tadi sedikit cerita ya, saya di TPS 3R ini didampingi oleh KSM untuk proses konstruksi kelompok swadaya masyarakat ya. Bisa dibilang KSM ini sebagai panitia pembangunan karena di program TPS 3R ini sarana dan prasarananya lengkap. Yang pertama tadi ada KSM, mereka membangunkan hanggar atau tempatnya TPS-nya. Kemudian bersama masyarakat nanti merumuskan teknologi apa yang akan digunakan dalam mengelola sampah. Kebetulan di Desa Parakan Salam ini teknologi yang digunakan adalah teknologi pakan ternak. Jadi nanti sampah dipilah organik dan anorganik. Nanti yang sampah organik, terutama sampah organik dapurnya, akan digunakan sebagai pakan maggot. Maggot itu adalah larva dari lalat BSF atau Black Soldier Fly ya, maaf. Jadi lalat hitam tentara. Larvanya ini sangat bisa dibilang rakus ya dalam menguraikan sampah. Jadi dia bisa menguraikan sampah 3 kali bobot tubuhnya. Jadi misalkan 1 kilo BSF ini bisa menguraikan 3 kilo sampah organik dapur. Luar biasa ya Kak Dede. Luar biasa. Jadi bayangkan kalau ada 1 ton sampah organik dapur itu bisa diuraikan oleh sepertiganya dari maggot sampah. Jadi ya magotnya sepertiga dari sampah organik, berarti kurang lebih 300 kilo ya atau 3 kintal. 3 kintal. Kurang lebih. Kemudian nanti keberlanjutan dari ya tadi ya KSM ini tugasnya membangun hanggar, kemudian bersama masyarakat menentukan teknologi dan intinya sarana dan prasarana ya KSM ini. Kemudian nanti setelah selesai pembangunan dan segala macamnya nanti akan diserahkan ke KPP, kelompok pemanfaat dan pemelihara. Jadi nanti kami ini bersama 2 kelompok tadi ya, KSM dengan KPP. Jadi yang KPP ini melanjutkan kegiatannya seperti tadi pengangkutan sampah dari warga dari rumah tangga ke TPS 3R, kemudian mengelola tadi BSF-nya, memilah sampahnya sampai nanti larvanya ini akan kemanakan. Jadi intinya sebagai apa ya? Lanjutan lah yang mengelola TPS 3R nantinya KPP itu. Itu cerita singkatnya. Singkat. Ya, keberlanjutannya. Nah, ini pengumpulan sampah terpilah di TPS 3R. Jadi sumber sampah, nah ini tugasnya KPP nanti. Sumber sampah dipilah, itu karena awal jadi yang penting tadi masyarakat diarahkan supaya membuang sampah pada tempatnya dulu atau sampah terkumpul di satu titik. Jadi setelah itu terbangun baru kita bisa memilah organik, anorganik, daur ulang, residu atau B3. Kalaupun misalkan di rumah tangga tidak bisa, ya tadi yang penting sampah terkumpul nanti diangkut oleh petugas ke TPS 3R. Ya lebih bagusnya tadi terpilah ya karena hal yang paling sulit itu memilah sampah. Menyadarkan diri untuk bisa menyadarkannya. Kalau memilahnya mudah ya, tapi menyadarkannya itu yang luar biasa lah sulit. Tapi bisa lah, lama-lama bisa kalau sudah terbiasa dan dipaksa. Betul. Jadi kemudian pengumpulan sampah menggunakan gerobak atau motor sator ya. Kemudian sampah nanti diolah di TPS 3R. Lanjut. Nah, jadi yang dititik fokuskan sekarang di Desa Parakan Salam ini nanti ke depannya pengolahan sampahnya menggunakan tadi BSF ya atau teknologi pakan ternak. Nanti
hasilnya ada dua. Yang pertama larvanya yang akan dijadikan pakan ternak, dan nanti ada yang namanya kasgot atau bekas sisa-sisa hasil penguraian sampah organik ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk kompos dan itu membuat subur ya untuk tanaman. Kemudian ini ada presentasinya besar ya, sampah organik ini kurang lebih 50%. Dan berdasarkan KLHK data KLHK 2020, jadi sampah organik itu kurang lebih sama, ada 50% ya. 50%. Ya. Makanya sayang kalau tidak dikelola. Lebih banyak kemudian, sampah organik ya? Ya, sampah organik. Betul. Kemudian yang sampah anorganik atau sampah daur ulang ya tadi bisa didaur ulang atau bisa dijual ke pengepul ya, atau ke mitra daur ulang. Kemudian sampah B3 dan residu ini diangkut oleh DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Jadi TPS 3R ini bisa mengelola sampah residu, tapi ya tadi harus izinnya lumayan ketat. Makanya pemerintah daerah ikut andil ya tadi, untuk sampah residunya kita ambil atau kita kelola gitu, atau kita kumpulkan. Jadi semua pihak terlibat gitu. Ya. Mantap ya sebenarnya program ini. Mantap program. Tinggal aplikasi di lapangannya. Ya, semoga lancar. Ya, amin. Nah ini ada kampanye lingkungan. Saya dapat foto ini di salah satu merchandise ya, Alfamart. Jadi mereka nih, tahu gak kamu kantong plastik perorangan di Indonesia rata-rata 700 kantong per tahun. Wah, luar biasa ya, banyak. Satu orang ya, itu 700 kantong ya. Satu orang, bayangkan kalau penduduk Indonesia sekarang 200 berapa terbaru kali 260 ya, kurang lebih ya. 260 juta. Kali 700 kantong. 700 Wah, berapa itu? Banyak ya. Makanya ayo kurangi penggunaan kantong plastik, bawa sendiri tas belanja. Alhamdulillah saya bersama istri ketika belanja sebisa mungkin bawa goodie bag ya, atau tas belanja. Jadi mengurangi penggunaan kantong, minimal kita mengedukasi yang satu atap dulu. Rumah dulu gitu. Satu atap. Kemudian ya nanti ke sekitar kita. Kemudian ini serem ya gambarnya. Lakukan 3R atau saya datang ke rumah. Wah, ini lumayan kalau orang-orang pada inget ini ya, tempelin di rumah. Iya. Kemudian ini masih naruh sampah sembarangan, malu sama kucing. Ini bisa sampah atau sumpah, kita tanggung jawab kita. Banyak ya. Terus jangan buang sampah sembarangan, selokan fungsinya sebagai saluran air, bukan tempat sampah. Kemudian sampah bukan warisan anak cucu kita. Ya, hampir sama ya dengan kata-kata kutipan saya. Iya, betul Kak. Alhamdulillah selesai. Ya. Tadi di awal sudah disebutkan bumi ini bukan milik kita, tetapi titipan anak cucu kita. Oke, Kak Wildan, mungkin ada yang mau saya tanyakan ya. Menarik sebenarnya pengalaman Kak Wildan ini luar biasa. Banyak, terutama di bagian lingkungan ya. Ini Kak, ya, dari semua kegiatan ini Mas sharing ya, dari semua kegiatan yang paling berkesan begitu, kegiatan yang mana tuh? Sebenarnya semua kegiatan berkesan. Ya, setiap kegiatan yang paling ya, yang paling lah. Saya yakin semua kegiatan Kak Wildan berkesan ini. Ya, yang paling berkesan ya menurut saya itu tahun 2015 dengan 2017, karena saya jarang sekali ketemu dengan teman-teman se-Indonesia ya, secara live langsung ya, tetap muka, walaupun hanya diwakili oleh beberapa orang gitu kan. Tapi itu yang membuat semangat saya waktu itu, ternyata ini Indonesia gitu kan, bisa berkumpul di satu kegiatan gitu kan. Acu ya. Dan sampai saat ini saya belum bisa berkeliling Indonesia dari masing-masing provinsi. Hanya pulau pun yang baru dikunjungi hanya kalau di Jawa karena tempat tinggal ya. Pulau Jawa. Kemudian alhamdulillah pernah ke Kalimantan Tengah tepatnya. Kemudian ke Sulawesi walaupun transit saja gitu ya, di Manado. Kemudian yang paling jauh itu di Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Pulau Morotai.
Morotai Jadi, ya, lama di Morotai ya, Kak Wildan ini. ya tidak lama lah. Jadi hanya 5 bulan saja di sana. Oke, Kak Wildan. Hanya 5 bulan. Jadi itu 2015 dengan 2017 kegiatan yang berkesan karena bisa bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, dan ini salah satu kenang-kenangan ya kegiatan 2015. Baju langsung dipakai ya. Pelatihan Pramuka Patriot Lingkungan. Pramuka Patriot Lingkungan. Oke, luar biasa Ya. nih. Menarik Kak Wildan, maksudnya jadi pertanyaan sebenarnya banyak nih jadi pertanyaan. Cuman saya akan inikan beberapa pertanyaan saja sebenarnya. Terkait dengan pramuka kemudian lingkungan ya. Sebenarnya ya ini dasar sekali. Motivasinya apa sih sebenarnya Kak? Maksudnya kok sampai mau sebenarnya gitu ya. Jadi pramuka sampai sekarang lah ya pramuka, terus sekarang juga bergelut di bidang lingkungan begitu. Motivasi dasar Kak Wildan ini sebenarnya apa? Mungkin bisa di-sharing ya. Iya, siap. Jadi yang mendasari kenapa saya bisa yang pertama ikut pramuka kemudian lingkungan hidup. Yang pertama, saya ingat sekali pesan bapak saya, dan alhamdulillah bapak saya masih ada, yang masih hidup. Alhamdulillah. Kamu harus ikut pramuka. Karena di pramuka itu dimanapun kamu berada, kamu pasti bertemu dengan saudara. Itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Yang kedua, kenapa saya tertarik di bidang lingkungan hidup? Ya ketika masih kecil selalu diingatkan oleh guru waktu di SD, buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Itu sampai saat ini masih terngiang dalam pikiran saya, itu. Jadi itu selalu diperkuat ya, ketika sebisa mungkin ketika kita punya sampah ya dibuang ke tempatnya. Kalaupun tidak ada kan tahan, simpan, buang ya. Ada ya. Tahan sampahnya dulu, kemudian simpan sampai menemukan tempat sampah. Ketika sudah menemukan, baru dibuang. Jadi itu pelajaran yang paling dasar. Makanya ini hal yang menarik gitu. Waktu mungkin Kak Dede merasakan ya, 10-20 tahun yang lalu, karena kita seumuran ya Kak Dede, merasakan sampah ini tidak jadi masalah besar gitu ya, tidak menjadi masalah yang sangat krusial. Kak Dede mungkin merasakan, ya. Saya pun merasakan hal demikian, tidak menjadi masalah. Tetapi saat ini menjadi sangat masalah ya. Bahkan ya tadi ada statistik yang menunjukkan satu orang itu menghasilkan rata-rata 1-3 kilo. 1-3 kilo sampah per hari ya. Per hari. Bayangkan yang ada penduduk yang ada di desa saya kurang lebih ada 35.000 jiwa Kak Dede. Anggaplah rata-rata 1 kilo ya sampahnya. Ya, kali 35.000 jiwa. Berarti ada 35 ton sampah. Kalau tidak dikelola atau tidak ada yang mengelola, ya sampah ini akan kemana? 35 ton loh, bayangkan. 3,5 ton. Kalau truk ya, 35 bukan 3,5, 35 ton. 35 ton. Bayangkan ya kalau truk yang biasa yang kecil ya, itu kan kapasitas 5 ton ya. 5 ton itu lebih, ya. 5-10 ton ya. Anggap 5 ton. Berarti ada 7 truk satu hari. Ada 7 truk sampah. Bayangkan kalau ini tahun ini ya, kalau tahun ke depan dan kita tidak ada yang seperti Kak Wildan ini, kita bisa bayangkan bagaimana mungkin ya, satu orang pertumbuhan semakin banyak gitu ya. Iya bisa dibayangkan lah Kak Dede. Jadi makanya saya selalu mengajak rekan-rekan ya, terutama yang masih muda dan usianya di bawah, terutama di bawah saya, ayo kita sama-sama jaga lingkungan. Karena yang pertama, kita punya potensi atau sumber daya, karena sekarang ini sampah bukan dianggap sebagai sampah ya, tapi sebagai sumber daya yang, atau ada yang bilang sampah sama dengan emas. Tapi karena sama ya, emas juga awalnya hanya butiran pasir ya atau batu ya, dimurnikan. Tapi ketika sudah dimurnikan dengan teknologi yang tepat, akhirnya ada butir-butir emas dari situ. Pun sampah sama. Ketika kita tidak bisa melihatnya,
ya hanya akan jadi sampah. Tapi ketika kita bisa melihatnya, tahu teknologi cara pengelolaannya, insya Allah sampah itu akan menjadi emas dan menjadi berkah kita ke depan. Keren Kak Udan. Ya, ini luar biasa jadi, sharingnya kawan-kawan ya. Nah, sebenarnya banyak ya selain saya penggiat lingkungan, tapi ya tadi ya sebenarnya banyak karena gerakan kita ya seperti masing-masing, makanya belum terlihat dampaknya. Makanya saya pernah mengikuti event 2016 namanya Jambore Indonesia Bebas Sampah. Di sana punya target atau punya misi, mereka itu berkolaborasi dengan KLHK ya. Jadi mempunyai visi waktu itu 2020 bebas sampah. Tetapi karena pencapaian kurang bisa maksimal, akhirnya bebas sampah 2025. Jadi yang tadinya 2020 menjadi 2020 tahun. Itu tidak masalah. Yang penting walaupun tidak tercapai ada semangat ya semangat dan langkah-langkah yang dicapai. Makanya kita berdoa bersama, bergerak bersama. Semoga 2025 Indonesia bisa bebas sampah. Amin, amin ya Allah, luar biasa. Siap. Karena mungkin kita terbatas waktu, Kak Wildan, terakhir mungkin ya, tantangan dan solusi selama ini dari Kak Wildan, sekaligus juga mungkin penutupan sesi kita kali ini ya. Karena ini tadi menarik, sebenarnya Kak Wildan, kita bisa buat sharing lain ya, bagaimana cara pembuatan kompos, begitu ya, maggot, atau lubang resapan biopori ya, untuk mungkin ke depan kita bisa kolaborasi lagi untuk bisa sharing lagi lah ya, Kak Wildan. Silakan Kak Wildan. Silakan Kak Dede. Kendala Kak Wildan selama ini begitu ya, yang menghandawat Kak Wildan kemudian berkegiatan untuk lingkungan, itu kendalanya seperti apa dan solusinya seperti apa? Oke, silakan Kak Wildan. Yang tantangannya yang pertama, masyarakat belum sadar ya, masih sedikit yang sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, mengelola lingkungan. Kemudian yang kedua, ketika masyarakat sudah sadar, harus ada dukungan. Dukungan dari siapa? Pemerintah setempat. Kalau misalkan di tingkat RT berarti RT-nya yang menghimpun. Kemudian kalau di tingkat RW ya berarti RW. Terus meningkat sampai ke presiden. Jadi harus ada dukungan. Ketika sudah dukungan, tanyakan apa yang dibutuhkan di lapangan. Sarananya kah? Prasarananya kah? Itu yang menjadi tantangan. Tetapi itu tidak terlalu jadi masalah ketika semangat kita lebih. Tapi rata-rata kendala di lapangan itu ketika sudah bergerak. Tapi tadi kendala awal kesadaran masyarakat. Makanya melalui Sakakal Pataru, melalui tadi unit usaha pengelolaan sampah, kita bergerak ya supaya semua sektor atau semua lini sadar bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Karena tadi kita ingatkan, bumi ini bukan milik kita, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Jadi itu ya kendalanya kesadaran. Yang kedua, adanya pemerintah masih tidak mendukung secara full atau tidak kafah ya dalam dukungan sarana prasarana. Kemudian solusinya ya tadi kita bergerak bersama, 3M ya, 3M yang dari AAG, bukan 3M cuci tangan, memakai masker, bukan, menjaga jarak, bukan. Tapi 3M-nya mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal terkecil dan mulai saat ini. Kita lakukan. Mohon agak potong. Gimana, Kak? Jadi itu Kak Dede pesannya. Ya semoga saya yakin Kak Dede pun sama ya. Bahkan saya kadang merasa malu ya sama Kak Dede. Saya terinspirasi bergerak ini oleh Kak Dede sebenarnya. Karena Kak Dede mulai lebih duluan, dan di teman-teman di Sahabat Kepik ya di Utara, saya terinspirasi oleh teman-teman di sana. Makanya sampai saat ini ya saya terus bergerak, dan ada pesan dari Bu Latifah selaku Direktur Utara Foundation dan sekaligus waktu itu pemateri di Pramuka Patrikuan. Silakan kembangkan Sakakal Pataru,
di Subang. Itu sebenarnya tugas berat. Ya. Walaupun simple ya, kembangkan. Ya sampai saat ini belum, walaupun masih ya sedikit demi sedikit, alhamdulillah Saka Kalpataru sudah mulai dikenal di Subang, dan ada beberapa kecamatan atau kuaran yang sudah melaksanakan kegiatan Saka Kalpataru. Itu sih Kak, harapannya dan solusinya. Terima kasih banyak Kak Wildan atas sharingnya untuk hari ini. Mudah-mudahan memang upaya-upaya yang sudah disampaikan Kak Wildan ini bisa kita replikasi ya, atau bisa kita tiru, di mana saya mengutip poin pembelajaran kita hari ini ya, di sharing session kali ini adalah bukan siapa kita begitu, bukan siapa kita, tapi apa kontribusi kita dalam lingkungan ini begitu ya. Jadi tidak terbentur sebenarnya siapapun ya. Kesadaran itu harus dimulai dari diri sendiri ya, untuk lingkungan terutama, karena ya lingkungan kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau jaga begitu ya. Dan kalau bukan sekarang kapan lagi begitu ya. Betul ya Kak Wildan? Ya, ya, terima kasih Kak Wildan atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat ya. Ini jadi pengingat buat saya juga Kak Wildan gitu ya. Ini jadi saya kemudian termotivasi lagi. Mudah-mudahan sahabat sekalian yang kemudian nanti nonton begitu ya, bisa bisa mengambil pelajaran dan bisa menduplikasi atau belajar hal-hal baik dari apa yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan puasanya lancar Kak Wildan. Amin. Kak Dede semoga lancar juga puasanya. Ya, mudah-mudahan keluarga sehat juga untuk, ya. Amin. Yang terakhir ini Kak Dede, saya mohon maaf silakan apabila dalam penyampaian banyak kekurangan atau kesalahan, karena sebenarnya grogi. Tapi ya karena tadi judulnya sharing session, kita berbagi ya, jadi saya ceritakan apa yang pernah saya kerjakan dan yang akan dikerjakan. Iya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar puasanya dan semoga kita semua bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Dan bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bebas sampah 2025. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, baik, mungkin kawan-kawan kita sudahi saja. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi amal ibadah juga, kebaikan buat Amin. kita. Dan mudah-mudahan benar tadi cita-cita kita untuk bebas sampah 2025 bisa terlaksana. Dan kita menjadi bagian dari perbaikan-perbaikan tersebut. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Wildan. Salam Pramuka. Salam.